Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, selamat siang. Kesempatan kali ini kita akan belajar mengemudi kendaraan mobil manual. Sebelum kita belajar mengemudi, tentunya kita harus lebih dulu mengenal panel-panel atau instrumen yang ada di dalam kabin ini, fungsinya untuk apa. Jangan sampai ketika kita sudah jalan kita tidak tahu fungsi panel-panel dan instrumen-instrumen ini untuk apa aja. Oke, seperti apa penjelasan dan praktek mengemudinya? Kita simak. Kita ada di dalam kabin Hyundai Atos tahun 2003 1000 cc. Kurang lebih seperti ini isi kabinnya, simple. Oke, langsung kita mulai spill. Untuk setang kemudi seperti biasa, ada klakson di tengah, tinggal pencet kalau kita mau membunyikan klakson. Kemudian kita ke holder sebelah kanan kemudi, itu untuk on off, jauh dekat, dan dim lampu depan di sebelah kanan, serta lampu penanda belok atau sein atau rating. Untuk holder sebelah kiri, untuk wiper, untuk air wiper, on off nya ada di holder kiri. Oke, kemudian pedalnya sama, manual itu selalu ada 3, dimana sebelah kanan sendiri itu pedal gas, yang tengah pedal rem, yang kiri pedal kopling. Kemudian kita lanjut di tuas persneling. Tuas persneling ini tentunya fungsinya untuk menjalankan mobil ya, baik maju ataupun ke belakang, mundur. Ini pengaturnya yang terhubung ke gearbox transmisi. Kemudian di sini ada handrem. Ketika kita parking, berhenti, kita menggunakan handrem, atau di jalan tanjakan kita pakai handrem. Untuk instrumen kelistrikannya, tip di mobil itu standar. Ini masih model jadul ya, karena mobil-mobil tahun tua. Jadi masih single din, bukan double din. Oke, pengaturan AC seperti biasa, sama dengan mobil konvensional biasanya. Ini pengaturan AC. Ini pengaturan kontrol kipasnya, kenceng atau rendahnya. Ini flow-nya ke atas atau ke bawah. Kemudian di sini ada tombol lampu hazard. Penampakan speedometer seperti ini ya. Ini belum ada tampilan RPM-nya. Jadi langsung ke sebelah kiri ini penunjuk temperatur, yang tengah ini untuk speed, kecepatan. Yang kanan itu untuk bensin, penunjuk bensin. Dan ada lampu-lampu itu penunjuk rem, ada seat belt, ada nanti petunjuk aki. Cuma seperti itu, simple. Oke, kita lanjut untuk latihan berjalan.
Pertama yang kita lakukan, menyalakan mesin terlebih dahulu. Ini posisi off. Ini posisi off. Posisi kekunci. Kelok ya. Kita masukin kunci. Kita on kan dulu. Karena ini injeksi, jadi kita on kan dulu. Nah, ini nunggu sampai bunyi dari pompa bensinnya itu berhenti, baru kita starter. Untuk menyetater mobil cuma tinggal dimajukan aja kuncinya, nanti setelah hidup dibalikkan ini. Nah, ini sudah hidup. Jadi jangan sampai kelamaan memuternya ya lur. Jadi cukup puter sedikit, begitu nyala mesin langsung balik, lepas saja, dia balik sendiri. Nah, ini sudah hidup mesinnya. Oke, setelah mesin hidup, langsung kita fokus ke kaki-kaki. Kaki kiri untuk mobil manual wajib standby di pedal kopling untuk kaki kiri. Karena apa? Mobil manual itu nyawanya itu di kopling. Kenapa di kopling? Karena ketika kita menginjak pedal gas yang terlalu dalam misalnya gini, ketika kita sedang melaju ya, ini misalnya kita dalam kecepatan 80 km per jam, kita gas, kita posisi gasnya tinggi. Misalnya kita ada rem mendadak, ada hambatan di depan, lalu kita mengerem mendadak, kita tinggal langsung pencet tuas kiri, pedal yang paling kiri itu kita tekan, lalu kita susul dengan kaki kanan di pedal rem, pinjak. Jadi ini untuk menghindari engine brake. Jadi nanti awet ke mesin gitu. Dan mobil tidak melaju karena terkontrol oleh kopling yang ditekan. Jadi loss. Jadi antara gearbox sama mesin tidak menyatu. Jadi kita aman ketika kita salah menginjak pedal gas lagi, tidak akan jalan mobil kalau kita masih tekan pedal koplingnya ini. Oke, jadi peran kopling pada mobil manual itu sangat penting. Intinya kalau saya menekankan fokus kita pada kopling, kalau gas nanti mengikuti. Pertama jalan itu yang penting kopling dulu, kita injak terus kita lepas pelan-pelan walaupun gasnya tinggi. Jadi kita tetap bisa jalan mulai dari pelan kalau yang atur koplingnya. Tapi kalau yang pertama-tama kita atur gasnya, nanti biasanya kebanyakan matinya kita dalam latihan pertama kali. Oke, untuk pedal-pedal ini sudah bisa dipahami ya. Kita pindah ke tuas pesneleng. Tuas pesneleng ini posisi ketika kita memasukkan memasukkan pesneleng ke gigi 1, gigi 2, 3, 4 dan seterusnya, itu kita wajib menekan pedal koplingnya. Jadi sebelum kita masukkan, kita injak pedal koplingnya. Kita praktekkan. Untuk gigi 1 arahnya ke kiri, mentok langsung ke atas, terus kita lepas lagi. Jika kita mau masuk gigi 2, tekan lagi koplingnya, geser ke kiri, mentok, tarik ke belakang, nanti gigi 2, lepas lagi. Ketika kita mau masuk gigi ketiga, tinggal kita injak kopling, kita dorong ke depan aja. Ini udah gigi 3. Untuk gigi 4 sama, tekan kopling ke bawah,
ke belakang langsung tanpa digoyang ke kiri. Nah, seperti ini. Untuk netralin ke depan lagi, tengah. Untuk gigi 5, tekan kopling, geser ke kanan, tarik ke depan. Itu gigi 5. Nah, sebaliknya kalau kita mau mundur, ini kebalikan dari gigi 5. Jadi kita tekan kopling, kita geser ke kanan, tarik ke belakang, nanti mobilnya akan mundur. Oke, bisa dipahami ya, Lur? Ini posisi handrem masih terkunci. Jadi ketika kita mau jalan, kita tekan pedal remnya dulu, rem kaki, kita lepas handremnya. Baru setelah kita lepas handrem, kita wajib ngerem pakai kaki, lalu kita tekan kopling, mentok, kita masukkan gigi 1 ke kiri, mentok, langsung ke atas. Kita coba jalan. Misalnya kita dengan gas tinggi ya, kita lepas dulu. Nah, ini nggak akan jalan kalau koplingnya dipegang, kalau diinjak. Oke, dengan kita gasnya tinggi, kopling dilepas pelan-pelan, tetap kita jalannya pelan. Nah, walaupun ini tidak disarankan karena terjadi gesekan plat kopling dan kampas kopling yang sangat sangat keras, jadi ngambang ya istilahnya. Jadi bisa memungkinkan mempercepat keausan pada kampas kopling. Tapi kalau hanya untuk latihan paling cuma berapa minggu udah bisa, jadi nggak apa-apa. Ini sudah jalan. Untuk memasukkan gigi 2, kita tekan kopling, kita geser ke kiri, mentok, lalu ke belakang. Oke, seperti itu, simple. Tinggal kita mengarahkan setang kemudinya aja. Nanti terbiasa sendiri kalau setang kemudi. Yang penting menghafalkan cara jalan dan berhenti. Gigi 3, injek kopling, cuma dorong ke depan, udah beres. 3. Untuk gigi 4, tetap tekan kopling, gasnya tetap, tarik ke belakang. 4. Gigi 5 sama, tekan kopling, geser ke kanan, mentok, maju. Nah, ini 5. Oke, kita balik ke gigi 3, sorry. Oke, kita jalan di speedometer antara 30 sampai 40 ya. Oke, seperti itu. Sangat mudah sekali. Tinggal kita menghafalkan ini. Sinkron antara kopling sama gas itu yang perlu diingat-ingat. Oke, untuk latihan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.